Baik saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Judul khotbah saya adalah Jangan Murtad di Hari-hari Terakhir. Saudara, minggu lalu saya sudah berkhotbah tentang antikristus. Ya, bagaimana kita bisa melihat tentang siapa pribadi dari antikristus itu, dan kita juga bisa melihat perbuatan atau pekerjaan dari antikristus. Tentunya antikristus yang dimaksud ini adalah seorang pribadi yang dikuasai oleh roh antikristus, ya, dikuasai oleh iblis, ya. Dan antikristus itu akan berpegang peranan penting di hari-hari terakhir ini. Maksudnya saya peranan penting dalam hal ini bukan karena dia penting buat Tuhan, bukan. Tetapi peranan penting artinya dalam hal ini bahwa gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus berhati-hati, saudara. Sehingga kita tidak disesatkan oleh roh antikristus yang sedang menguasai dunia saat ini. Dan itu penting buat kita untuk memperhatikan kita hidup. Penting untuk kita pay attention, berjaga-jaga, berhati-hati, saudara yang kekasih. Ya, untuk perbuatan-perbuatan iblis ini. Sehingga kita tidak terkecoh di hari-hari terakhir ini. Khususnya khotbah saya tentang jangan murtad di hari-hari terakhir ini sangat penting sekali untuk kita memahaminya. Saudara, kedatangan Tuhan, saya percaya sebentar lagi sudah di ambang pintu. Kalau Anda mau mendengarkan khotbah Pastor Doni yang ada di YouTube mengenai 70 kali 7 masa, di sana Anda akan melihat bahwa ada satu masa terakhir, yaitu masa 7 tahun di mana telah disimpan, saudara. 70 kali 7, 490, ya, 70 tahun itu adalah satu angkatan di bangsa Israel, dan kali 7 masa 490 masa, dan di 489 masa sudah terjadi, dan akhirnya clocknya berhenti, dan disimpan satu masa itu 7 tahun, saudara, di hari terakhir, saudara. Ya, di mana 7 tahun ini yang tadi saya katakan bahwa perbuatan antikris ini sangat penting buat orang percaya untuk memperhatikan sehingga kita tidak tersesat. Dan 7 tahun ini akan digunakan oleh antikris untuk menguasai dunia, saudara. Dan 7 tahun ini dibagi dua, yaitu 3,5 tahun pertama masa kesukaran, 3,5 tahun berikutnya adalah masa kesukaran besar. Dan di tengah-tengah kedua masa ini, 3,5 tahun pertama, terjadi gereja Tuhan berangkat, gereja Tuhan rapture, saudara yang kekasih. Dan 3,5 tahun itu masa kesukaran besar di bawah pemerintahan langsung oleh antikris. Dan saudara, di hari-hari terakhir ini tentunya kita harus mempersiapkan diri, karena akan banyak orang-orang yang akan murtad, saudara, di hari-hari terakhir. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh, saudara, hidup di dalam kebenaran di hari-hari ini supaya kita jangan murtad, ya. Dan saya percaya, saudara, ini tidak memandang bulu siapapun kita, ya, tidak memandang bulu, baik kecil, orang dewasa, saudara. Artinya anak kecil rohani sampai orang dewasa, kita harus memperhatikan cara kita hidup. Haleluya. Janganlah kita hidup seperti orang bodoh, tapi kita hidup seperti orang bijaksana yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh roh kebenaran pada seluruh kebenaran. Haleluya. Saudara, saya akan mengawali khotbah saya dengan Ibrani 10 ayat 37 dengan 38. Kita akan buka. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara yang kekasih, bahwa Tuhan Yesus akan datang segera, dan dia tidak akan menunda kedatangannya. Ini berbicara tentang apa, saudara? Ini berbicara bahwa sejak dunia ini dijadikan, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah menetapkan hari, waktu, tanggal, bulan, tahun, kapan dia akan datang ke dunia ini. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan saudara, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Bahkan Tuhan juga sudah tahu, seperti khotbah saya minggu lalu, bahwa siapa-siapa yang akan diselamatkan, siapa-siapa yang tidak diselamatkan. Artinya siapa-siapa orang-orang yang akan setia dan setia sampai akhir. Itulah sebabnya semua nama-nama itu yang akan setia sampai akhir sudah ada di buku kehidupan hari ini, saudara yang kekasih. Dan mungkin ada orang yang kita lihat masih ke gereja, ada orang yang kita lihat masih ada di sekitar kita, saudara yang kekasih, tetapi mungkin juga namanya tidak ada di buku kehidupan, saudara. Tapi mungkin kita lihat ada orang hari ini, mungkin orang itu masih belum bertobat, tetapi besok kita tidak tahu orang itu sudah bertobat, saudara. Dan orang itu juga namanya ada di buku kehidupan. Kita nggak tahu rahasia, itu rahasia Allah, saudara. Tetapi orang percaya itu tahu siapa dirinya, dia mengenal, dia tentunya dia tahu siapa dirinya, saudara yang kekasih. Nanti
ada ayat-ayat yang nanti saya akan beritahu kepada Anda, sehingga kita mengenal diri kita dan kita tahu hati kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari saudara yang terkasih, hari-hari ini kita yang ada di sini, mata kita tertuju kepada Tuhan dan kita fokus kepada Tuhan. Dan waktu Anda dengar firman Tuhan, langsung apply itu ya. Jadikan firman Tuhan itu menjadi kebenaran dalam hidupmu, prioritas yang utama, terutama dalam hidupmu, dan lakukan itu dalam kehidupanmu. Dan saya percaya Anda akan bertumbuh di dalam kebenaran. Hari-hari terakhir ini, saudara yang terkasih, dikatakan bahwa bukan hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang jahat buat dunia. Tetapi inilah hari-hari yang baik buat orang anak-anak Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan sukacita, karena kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin, saudara yang terkasih. Kita akan menyambut Yesus Kristus sebagai mempelai kita, karena di pesta perjamuan kawin anak domba Allah, di situ saudara yang kekasih, kita akan dipersatukan secara spirit. Dikatakan bahwa kita adalah mempelai Kristus Yesus, adalah mempelai laki-laki kita. Kita akan bersatu di dalam pesta perjamuan kawin anak domba, di mana secara spiritual ya saudara, bukan secara jasmani. Jadi saudara, di sana tidak ada ikan ayam panggang, ikan apalah, ikan bakar dan segala macam-macam yang Anda pikirkan ya. Tidak, tapi secara spiritual. Kita akan bersanding bersama dengan Tuhan, menyatukan secara spirit, kekal selama-lamanya, dan tidak ada dapat memisahkan kita. Kalau di dunia ini dikatakan suami istri, hanya maut yang dapat memisahkan. Tetapi pada waktu kita bersatu secara spirit sepenuhnya 100% dengan Allah, saudara yang kekasih, di mana hanya Allah dengan kita, saudara, di situ tidak ada maut lagi. Kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Amin. Dan itu di pesta perjamuan kawin diawali, saudara yang kekasih. Dan waktu sudah diambang pintu, waktu sudah dekat. Dan tentunya kalau jadi pengantin itu harus dewasa, bukan anak-anak. Kalau kita lihat di dunia ini tidak mengawinkan anak-anak yang umurnya masih kecil ya, di bawah umur, tapi mengawinkan orang yang sudah dewasa. Begitu juga untuk menyambut kedatangan Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri saudara, sehingga kita bisa mature enough, dewasa untuk menyambut mempelai kita. Ada amin? Haleluya. Ya, jadi Tuhan tidak akan menunda lagi waktunya, Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 37 yang kita tadi sudah baca. Jadi dia tidak akan menangguh. Kalau dia udah tetapkan tanggal segini, bulan segini, jam segini, tahun segini, dia pasti akan datang kembali. Haleluya. Hari ini kita tidak tahu, Tuhan yang tahu. Tetapi kita bisa berjaga-jaga. Ya, kita bukan seperti pencuri yang mau datang dan kita nggak berjaga-jaga. Tuhan bilang berjaga-jagalah, karena Tuhan akan datang seperti pencuri. Tentunya pencuri untuk orang tidak berjaga-jaga. Tapi kita adalah orang yang berjaga-jaga. Untuk itu kita perlu belajar akhir zaman. Kita perlu tahu. Ada orang berkata, saya nggak perlu tahu rapture lah. Tuhan kan bisa datang kapan aja buat saya. Mati itu adalah kedatangan Tuhan buat saya. Ya, betul, mati itu Yudan, kamu tidak akan melihat rapture. Tetapi kalau Anda ditentukan untuk melihat rapture, atau Anda ditentukan untuk pergi rapture bersama dengan Tuhan, saudara yang terkasih, pergi menyongsong Tuhan di awan-awan dengan masih hidup, bukan dengan kematian. Anda perlu tahu, Anda perlu belajar, amin, sehingga kita tidak disesatkan, saudara yang terkasih. Dan kita juga perlu belajar, saudara, tentang hari-hari terakhir ini dia, sehingga kita tidak disesatkan, karena akan banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul. Dan kalau Anda nggak belajar, Anda nggak tahu Anda mau lakukan apa. Di gereja Tuhan harus ada pengajaran, bukan hanya khotbah, saudara kekasih. Ya, tetapi harus ada pengajaran di sana. Seperti Tuhan Yesus, pada waktu dia hidup, dia mengajar, dia berkhotbah. Ada amin? Ya, di gereja Tuhan harus bertumbuh di dalam kebenaran, bukan menjadi Kristen yang baik, saudara. Cuma tidak bobokan, ya. Saudara yang kekasih, gak bisa, kita harus makan makanan yang keras. Jadi Tuhan akan datang segera. Ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Jadi ada orang-orang benar yang akan mengundurkan diri di hari-hari terakhir, saudara yang kekasih. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Tetapi orang benar harus hidup oleh iman, berjalan dengan iman, bahkan meraih masa depan dengan iman. Haleluya. Sekarang kita akan belajar apa artinya murtad itu sendiri, saudara. Murtad dalam bahasa aslinya adalah apostasia, ya, yang berarti pemberontakan, kemurtatan, pengabaian atau pembelotan. Saudara, ini artinya murtad, ya. Yang tadinya kita mengikuti Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, dan kita menjadi tidak percaya. Artinya kita murtad, kita memberontak, mengabaikan, membelot, saudara. Ini artinya, ya. Jadi yang tadinya berjalan ke arah kiri, sekarang berputar ke arah kanan, atau sebaliknya berjalan ke arah kanan, berbelok atau berputar ke arah kiri. Jadi bertolak belakang, saudara. Tadinya percaya kepada Yesus,
dan sesudah itu tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, ini sangat mengerikan sekali, dan ini akan terjadi di hari-hari terakhir, ya. Dan saudara, untuk itu mari kita memperhatikan cara kita hidup. Kita harus hidup dengan iman, dikatakan tadi. Artinya dengan iman, saudara, kita hidup ini harus hidup dengan percaya. Setiap hari kita percaya kepada kebenaran firman. Kita percaya dan kita apply, lakukan dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya kita akan berjalan di dalam kebenaran setiap hari di dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan bukan hanya mengajarkan berkat, Anda diberkati, diberikan umur panjang, Anda akan melihat mujizat, Anda akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara, itu betul, itu disediakan Tuhan buat kita. Tetapi Tuhan menyediakan semua ini buat kita, saudara, dengan tujuan Allah, dengan purpose-nya Allah. Dia memperlengkapi kita ada di dunia ini, saudara, dengan tujuan Allah. Ada amin? Untuk itu, saudara, jangan Anda hidup di dunia ini hanya untuk menikmati semua ini, tapi tidak berjalan kepada tujuan Allah. Tujuan Allah menaruh Anda di dunia ini, saudara, salah satunya untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjangkau dunia bagi Tuhan, bukan untuk hidup bagi dirimu sendiri, tidak. Nah, di hari-hari terakhir ini banyak orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri, saudara, dan tidak peduli dengan orang lain. Ya, saudara yang kekasih, pemurtadan ini akan terjadi. Dan kita baca lagi, saudara yang kekasih, untuk ayat yang berikutnya. Di Matius 24 ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, saudara, kalau firman Tuhan berkata banyak orang akan murtad, pasti banyak orang akan murtad. Ya, bukan sedikit, tapi banyak, kata firman Tuhan. Dan banyak menurut firman Tuhan adalah benar-benar banyak. Saudara yang kekasih, ini sangat mengerikan sekali, saudara. Ya, untuk itu mari, ya, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, saudara, mari, saudara, supaya kita hari ini diingatkan Tuhan, diberitahu kepada Tuhan, kita bertobat kalau kita masih hidup di dalam dosa. Kalau kita masih hidup di dalam jalan-jalan yang gak benar, mari kita masuk di dalam jalan kebenaran, saudara. Saudara, hari-hari inilah hari-hari penentu buat orang-orang percaya, di mana kita sediakan menentukan kehidupan kita. Kita mau hidup di dalam kebenaran atau tidak, kita mau hidup di jalan-jalan Tuhan atau tidak. Saudara, ini penting sekali untuk memperhatikan cara kita hidup, sehingga kita tidak terkecoh kepada si jahat ini, yang terus akan mengganggu, saudara. Bahkan mungkin karena waktu-waktunya sudah semakin dekat, saudara. Ya, iblis ini waktunya sudah di ambang pintu berakhir. Makanya dia mengerjakan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih hebat lagi, saudara, ya, untuk merayu kita, menarik kita. Tetapi saya percaya, saudara, orang yang berjalan dalam kepimpinan Roh Kudus, orang ini akan berjalan di dalam kebenaran. Karena dikatakan Roh memimpin pada seluruh kebenaran. Haleluya. Jadi hati-hati, saudara, akan banyak yang murtad. Ya, haleluya. Dan ayat berikutnya, itu kita buka di 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, saudara yang kekasih, sebelum hari itu, sebelum kedatangan Tuhan itu, ada murtad, saudara. Ya, makanya dikatakan di sini supaya janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Amin. Ya, di warning, diingatkan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan, semua harus belajar. Di gereja ini kita mempersiapkan sel-sel grup untuk kita belajar, kita bertumbuh. Anda dengar khotbah hari ini, saudara yang kekasih, mungkin Anda menangkap, oh sebagian, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda perlu tanyakan, atau Anda mau tanyakan di sel-sel grup. Anda bisa bertanya, saudara. Dan saya juga akan hadir di sel-sel grup untuk minggu ini khususnya, saudara yang kekasih, ya, dan Pastor Doni akan membantu Anda untuk memahami pengajaran-pengajaran ini, sehingga kita boleh bertumbuh. Ada amin, saudara kekasih, karena ini firman Tuhan bilang, jangan kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi saudara, ada begitu banyak cara yang iblis coba lemparkan kepada kita, memberhentikan kita, saudara yang kekasih, mengalihkan kehidupan kita supaya kita hidup berpindah kepada dosa, kita hidup di jalan yang salah, kita hidup di dalam rancangan iblis. Untuk itu, kalau kita tidak mempunyai pelajaran, kita tidak belajar, bagaimana kita mau survive? Dikatakan firman Allah, umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Untuk itu mari kita mau berpengetahuan, saudara. Gereja Tuhan perlu belajar. Ya, gereja Tuhan perlu mendalami firman Allah.
Ya, seperti Tuhan mengajar, demikian juga Tuhan memberikan kita otoritas sebagai gembala-gembala di gereja ini untuk mengajarkan Anda sehingga Anda boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Tugas gembala adalah memfeed domba-dombanya, memberi makan domba-dombanya. Tugas gembala tidak berkhotbah 1 bulan 1 kali, ya, dan akhirnya udah Anda dibiarkan aja, ya, Anda dikhotbahin sama gembala-gembala upahan. Tidak bisa. Buat saya pribadi dan Pastor Doni, tugas kami adalah gembala, feed, memberi makan domba-domba kami. Ada amin? Yang Tuhan percayakan tentunya, saudara kekasih, sehingga domba bisa bertumbuh, saudara. Bukan kita nggak bisa undang orang. Silakan kalau mau undang orang berkhotbah, saudara. Bukan itu maksud saya. Tetapi maksud saya adalah gembala harus bertanggung jawab dan mengajar. Make sure domba-dombanya bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam pengajaran. Haleluya. Ayat berikutnya kita akan lihat di 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, ini jelas banget bahwa kita suruh mengawasi diri kita sendiri. Artinya kita tahu siapa diri kita. Amin. Saudara, kita tidak disuruh mengawasi siapa-siapa, saudara, tapi kita disuruh mengawasi diri kita dan ajaran kita. Jadi saudara, mari saudara, ya, di sini berbicara tentang ajaran. Ya, ini berbicara tentang pengajaran. Ada amin, saudara yang kekasih. Ya, jadi kita perlu mengerti ajaran kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tahu dan kita perlu hidupi itu. Jangan sok tahu. Ada banyak orang bilang, saya nggak perlu lah ke gereja, saya udah tahu firman Tuhan. Waduh, ini repot sekali saudara, orang-orang yang demikian. Ini orang-orang yang sombong rohani. Saudara, kita tidak akan pernah tahu 100% secara komplit kebenaran firman Allah, saudara, sampai Tuhan datang kedua kali. Makanya kita perlu terus belajar. Ada amin? Haleluya. Sampai harinya tiba, saudara yang kekasih, kita terus belajar. Saya percaya Tuhan membukakan rahasia-rahasia kebenaran di hari-hari terakhir ini. Untuk siapa? Untuk kita, sehingga kita tidak tersesat. Kita ada dalam pengajaran-pengajaran yang benar, saudara. Dan pengajaran harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan pengajaran tentunya harus didasarkan dari firman Allah. Harus ada firman-firman yang keluar, saudara, bukan dilahirkan oleh pikiran kita sendiri. Karena firman Tuhan itu bukan analisa manusia, saudara. Firman Tuhan ini adalah firman-Nya Allah. Ya, firman Tuhan ini Allah yang menulis, Allah yang memberikan kepada manusia, saudara. Ya, tentunya nabi-nabi yang Tuhan pakai orang-orang, tetapi dia dikuasai oleh roh Allah. Sama seperti antikris, dia beraction karena dia dikuasai oleh roh antikristus. Ya, dan dia menjadi seperti itu, jadi jahat, 100% jahat, karena dia dikuasai oleh roh yang jahat ini. Roh yang penuh dengan dosa. Tidak ada cacat di dalam dosa. Ini antikristus, saudara kekasih. Tapi kita dikuasai oleh roh kebenaran yang tidak ada cacat dalam kebenaran. Ada amin, saudara kekasih. Dan roh ini yang menguasai kita, memimpin kita. Untuk itu perlu di dalam setiap pengajaran-pengajaran, atau pada waktu Anda membaca Alkitab di rumah, pada waktu pendeta berkhotbah, saudara, perlu dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Saudara, karena Roh Kuduslah yang akan memimpin pada seluruh kebenaran, memberitahu pengajaran-pengajaran ini, membukakan rahasia-rahasia kebenaran, membukakan pikiran kita untuk memahami, bukan dengan pikiran kita sendiri berdasarkan intelektual kita. Gak bisa. Seorang sehebat apapun, sejago apapun, sepintar apapun, dia tidak bisa, saudara, menerka atau menebak atau menerjemahkan firman Tuhan tanpa pimpinan Roh Kudus. Ada amin? Ya, Roh Kudus yang harus, ya, menjadi guru kita, yang mengajar kita. Ada amin, saudara kekasih, memimpin kita. Jadi tidak bisa direkayasa, direka, atau ditebak, atau dianalisa. Sekali lagi, baik kita punya intelektual, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran. Dan udah dibukakan oleh seorang pengajar pun, saudara yang kekasih, oleh Roh Kudus. Yang mendengar pun kita harus minta, Tuhan bukakan, ya, biar hati kami terbuka, saudara. Ya, baik si pengajar hatinya juga terbuka, saudara. Bukan dia mengajar dan dia udah lebih pintar. Tetapi tentunya seorang pengajar, saudara yang kekasih, adalah seorang yang mengajarkan kebenaran dan orang yang harus tinggal di dalam kebenaran. Tidak mungkin saya bisa memberi Anda kebenaran kalau saya tidak tinggal di dalam kebenaran. Tidak mungkin saya memberi Anda kue kalau saya tidak punya kue. Ada amin? Ya, seorang pengajar
bisa memberi pengajaran kalau orang itu tinggal di dalam pengajarannya, orang itu tinggal dalam kebenaran. Kalau dia ajari jangan berbohong, jangan berbohong, saudara. Dia pun gak berbohong. Kalau dia mengajari jangan fokus kepada materialistis, dia pun tidak fokus kepada seperti itu, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, setiap pengajaran yang diajarkan, saudara, orang ini dia miliki dulu, baru dia bisa berikan. Ada amin? Untuk itu mari saudara yang kekasih, kita menjadi orang-orang yang demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Ya, kita harus bertekun, artinya setia, terus menerus. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau, katanya. Ada amin? Jadi kehidupan kita ini dilihat, didengar, saudara. Ada amin? Haleluya. Ya, jadi kita ini manusia-manusia hari zaman ini adalah manusia-manusia kalau tidak di dalam Tuhan, mereka adalah manusia-manusia berdosa, saudara. Yang tidak ada di dalam Tuhan. Orang yang tidak ada di dalam Tuhan kelihatan, tercermin, saudara. Makanya nanti kita akan belajar tentang nabi palsu, saudara. Di mana nabi palsu yang kita juga sudah belajar minggu yang lalu, nabi palsunya namanya palsu, saudara yang kekasih. Dia punya perbuatan-perbuatan itu palsu, saudara. Makanya Tuhan bilang di kitab Matius adalah apa? Bukan semua orang yang menyebut Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada amin? Ya, jadi dari buahnya lah kita dikenal, dari buahnya lah kita akan nampak siapa diri kita di hari terakhir ini. Dan dari buah itulah kita dapat mencerminkan, kita dapat memberikan itu kepada orang lain. Buah itu yang kita hasilkan, itu pasti dari pohon yang menghasilkan buah itu adalah dari pohon itu sendiri, ya saudara. Misalkan pohon apel nggak mungkin berbuah durian. Pohon apel berbuahnya apel. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, tinggal dalam kebenaran, buahnya kebenaran. Tidak mungkin orang tinggal dalam kebenaran, buahnya buah dosa. Nggak mungkin. Betul? Nah, untuk itu saudara akan ketahuan di hari-hari terakhir ini. Kita akan lihat apakah orang itu tinggal dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, tidak kompromi. Saudara, di kantor aja kita akan diperhadapkan kompromi atau tidak. Banyak orang, saudara, begitu kompromi. Ya, di gereja, haleluya, puji Tuhan, saudara. 1 jam setelah keluar kompromi dengan dosa-dosa, saudara. Ya, orang ini gak bisa melihat, dia mulai kompromi. Di tempat kerja gak menjadi saksi. Sama seperti orang dunia, sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Buah kebenaran tidak terpancar di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita tinggal dalam kebenaran, buah kebenaranlah yang akan kita munculkan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Penting sekali di hari-hari terakhir ini, Anda harus berbuah. Karena kalau Anda ditanam, orang yang bertumbuh pasti berbuah. Haleluya. Bahkan firman Tuhan yang berkata, ranting yang sudah bersih, yang sudah berbuah, dibersihkannya lagi. Tapi kalau ranting yang tidak berbuah, itu dipotong dan dibuang ke dalam api. Ada amin. Gereja harus mengajarkan kebenaran, harus mengajarkan orang-orang hidup dalam kebenaran. Ada amin. Haleluya. Karena kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, saudara, wajib hidup dalam kebenaran. Haleluya. Yang berikutnya, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Saudara yang kekasih, ayat ini, saudara, judul kalau kita baca ya di Alkitab kita, judulnya adalah peringatan supaya jangan murtad. Jadi kita akan melihat ciri-ciri orang yang akan murtad. Seperti apakah orang yang akan murtad di hari-hari terakhir ini. Makanya dikasih tahu sini peringatan supaya jangan murtad. Ayat 11. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, jadi orang-orang yang diperingatkan supaya jangan murtad ini adalah orang-orang yang lambat untuk mendengarkan. Mendengarkan firman Tuhan, tapi pikirannya di mana-mana, saudara. Ya, mendengarkan firman Tuhan gak fokus, gak konsentrasi. Bahkan ada yang mendengarkan gak ngerti-ngerti, saudara. Kenapa gak ngerti-ngerti? Nah, kita lihat di sini ayat 12. Berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, jadi kita ngerti ini anak-anak, ini anak kecil. Nanti saya akan jelaskan nanti. Ayat 13 dulu kita baca. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya, berikutnya 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Haleluya. Ya, saudara, orang-orang dewasa di dalam Tuhan akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saudara, kalau kita lihat
Ya, diri kita perhatikan diri kita, karena kita disuruh mengawasi diri kita. Saudara, kadang kita kebanyakan mengawasi tindak tanduk orang lain. Dirimu yang diawasi lebih dahulu. Kalau dirimu engkau sudah awasi, engkau sudah hidup dalam kebenaran, itu pasti akan terpencar kepada orang lain. Ada amin? Saudara, jangan sibuk menilai orang lain. Aduh, ini orang kok begini, ini orang begini, tukang bohong, tukang tipu, tukang ini. Perhatikan dirimu. Ada amin? Kalau Anda sudah memperhatikan dirimu, sudah hidup dalam kebenaran, Anda akan dilihat oleh orang. Perbuatanmu, kehidupanmu, kasihmu. Amin. Haleluya. Firman Allah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, itulah hukum yang pertama. Kasihlah sama manusia. Itulah hukum yang kedua. Dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Allah. Gimana? Sudah belum kita mengasihi Allah? Sudah belum kita mengasihi sesama kita? Ya, saudara, ini penting dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan orang-orang yang kita perhatikan di sini, kita balik ke ayat 13, ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Terima kasih. Ya, saudara, bayangkan kalau Anda masih memerlukan susu di sini, saudara, masih ya dininak bobokan, ya, anak kecil tuh egois. Semua main, semua punya saya, ya, ini punya saya, itu punya saya, tidak bisa berbagi, ya, saudara. Begitu banyak alasan buat kita. Kenapa nggak berdoa? Aduh, habis sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Saudara, kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Semuanya hanya fokus kepada diri kita. Saudara, tahukah Anda bekerja di dunia ini, Anda akan habiskan itu di dunia ini, saudara. Anda nggak bawa itu ke surga. Bukan berarti Anda tidak boleh bekerja. Ya, saya percaya Anda mengerti ini dia. Tetapi Anda harus juga mempunyai hubungan dengan Tuhan. Bagaimana di tempat pekerjaanmu Anda menjadi saksi kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan? Tujuan Anda bekerja untuk apa? Supaya Anda bisa makan. Ya, Anda bisa memenuhi kehidupan Anda. Itu bukan tujuan. Tapi itu adalah sarana untuk Anda bisa survive di dunia ini. Untuk menjadi saksi Tuhan. Ada amin? Ya, harus dibedakan, saudara. Jadi kita tahu kita pergi bekerja, itu Tuhan memberkati pekerjaan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan Allah. Kita bisa menggenapi rencana Allah di dunia ini. Jadi harus dibedakan. Bukan Anda bekerja, kehidupanmu Anda habisi menjadi orang kaya, dan sesudah itu tidak mencapai tujuan Allah. Bukan itu, saudara yang kekasih. Makanya Tuhan memberkati buat tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil dan beruntung, karena itu untuk memuliakan Allah. Itu untuk mencapai tujuan Allah di dalam kehidupanmu. Gereja Tuhan yang tidak berjalan dengan tujuan Allah di dalam hidupmu, itu dengan mudah, saudara yang kekasih, disesatkan, dengan mudah murtad di hari-hari terakhir ini. Kita harus berjalan. Kalau Anda tidak berjalan dalam kehendak Allah, Anda berjalan di dalam kehendak dirimu sendiri. Dan kalau ada yang memimpin kehidupanmu, berantakan. Apalagi iblis yang memimpin, tambah berantakan. Dua-dua berantakan, saudara. Ya, karena kalau kita pimpin pakai daging. Firman Allah berkata, roh memimpin pada seluruh kebenaran. Ada amin. Orang yang masih anak kecil rohani, saudara, tidak senang mendengarkan firman Tuhan yang keras. Senangnya lembek-lembek. Senangnya bilang, halo, apa kabar? Datang dong. Udah lama nggak ketemu. Datang ya. Sabar ya, Bu. Puji Tuhan. Ya, saudara, bukan seperti itu, saudara yang kekasih. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan tidak seperti anak kecil. Ya, yang dibujuk-bujuk. Anak kecil tuh dibujuk-bujuk. Ya, orang dewasa tidak dibujuk-bujuk. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Haleluya. Kebenaran tetap kebenaran, saudara. Kebenaran itu mutlak bagi orang percaya. Kalau Anda masih Kristen, anak-anak, saudara, bertobat hari ini. Bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah. Orang yang dewasa akan menghasilkan buah. Tetapi pohon yang masih kecil itu tidak berbuah. Betul? Ya, tidak berbuah. Pohon yang masih kecil itu dia, saudara, Anda tidak akan pernah melihat. Oh, ini ada buah-buah. Tidak. Hanya orang-orang yang dewasa yang akan berbuah di hari-hari terakhir ini. Ya, bahkan setiap hari dalam kehidupannya, setiap musim, firman Allah berkata. Ayat 14 di sini berkata, ya, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca inderanya terlatih, pendengarannya terlatih, saudara, matanya terlatih, penciumannya terlatih, perkataannya terlatih. Semua yang terlatih ini, saudara, panca inderanya itu akan muncul dari perbuatannya sehari-hari. Ada amin. Haleluya. Ya. Untuk itu penting sekali lagi, saudara. Ya, kalau belum terlatih, saudara, karena masih anak kecil, saudara mulai masuk. Makanya saya bilang, masuk dalam kelompok-kelompok sel. Anda akan dibantu di sana untuk bertumbuh. Ada amin.
Haleluya. Saudara, banyak orang waktunya terbuang habis, saudara yang kekasih, tanpa kita sadar. Pencet ini, pencet itu, lihat ini, lihat itu di telepon. Saudara, akhirnya sudah 1 jam, udah 2 jam. Akhirnya udah tambah lagi jam-jaman, saudara. Dan akhirnya bilang, aduh Tuhan, saya sibuk nih gak berdoa. Anda tahu Anda sibuk atau enggak? Anda tahu apa yang Anda lakukan? Ada aman. Haleluya. Mari saudara, tinggalkan asas-asas ya yang masih anak-anak, ya bahkan gak ngerti asas-asas kebenaran yang masih dasar. Saudara yang kekasih, gereja Tuhan harus bertumbuh dalam kebenaran. Haleluya. Yang berikutnya kita akan lihat, ini anak-anak ya, diperingatkan supaya jangan murtad. Ya, karena anak-anak yang dengan gampang tidak mengerti pengajaran, tidak punya pengajaran, disesatkan. Gampang sekali saudara. Kalau kita nggak tahu jalan, nanya orang kan, di mana jalannya? Di situ. Ya, saya di Amerika di sini dengan Pastor Doni naik mobil berapa kali? Udah berapa kali? Bukan cuma di Indonesia, saudara. Ditanya orang jalannya di mana, gitu loh. Oh, di sana sini, padahal kita nggak ketemu jalannya ngaco. Ya, jadi di mana aja sama, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Ya, kalau kita tidak berpengetahuan, kita akan nanya orang. Hati-hati, kalau Anda tidak ngerti kebenaran, Anda akan tanya, saudara. Dan yang Anda tanya, ya kalau orang dunia, pergi ke tempat dunia. Haleluya. Mari kita buka yang berikutnya, Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya ini orang-orang yang dewasa nih, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, ya ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, saudara yang kekasih, perhatikan di sini. Ini orang-orang yang dewasa juga bisa nggak murtad. Saudara, ini kita diperingatkan supaya tidak murtad. Bisa, saudara. Ya, ini gimana caranya nih orang-orang yang dewasa? Saudara, ini makanya perhatikan kita hidup. Saudara, banyak pelayan-pelayan Tuhan juga, saudara, kecewa, sedih. Kenapa terjadi ini? Saya mau katakan, ya saudara, semua tidak ada yang bisa berkata, aku kuat. Tapi kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Anda dewasa hari ini. Kalau Anda membuka kesempatan kepada iblis untuk masuk, dan Anda mulai ngambil sedikit daripada dosa, dan sedikit lagi, lama-lama saudara kekasih, Anda sudah meninggalkan Tuhan. Ada amin? Hati-hati saudara kekasih, yang kita tidak tahu banyak, saudara. Di hari-hari terakhir ini Tuhan bilang, apa yang tersembunyi akan dinyatakan. Ada amin? Haleluya. Hati-hati orang yang mengaku dirinya dewasa, orang yang mengakunya sudah di dalam Tuhan. Anda jangan merasa Anda kuat. Itulah sebabnya kita harus bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Semua kita harus terus bertumbuh. Yang tadi saya katakan, tidak ada akhirnya. Ada amin? Haleluya. Yang memahami kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 1 sampai ditutup di Wahyu terakhir, saudara. Ya, yang tahu seluruhnya, ya itu adalah Tuhan. Amin. Itulah sebabnya Roh Kudus yang akan memimpin kita, memberitahu kebenaran firman Tuhan kepada kita. Dan tidak ada yang pakar, tidak yang merasa dirinya guru yang besar, lebih hebat dari yang lain, saudara. Karena pada waktu kita mundur 1 langkah, saudara yang kekasih, kita sudah mundur, kita sudah berhenti. Tuhan bilang kita akan naik, bukan turun. Ada amin? Kita harus terus bertumbuh di dalam kebenaran. Ada amin? Haleluya. Jangan menganggap hebat. Di situ waktu kau menganggap diri hebat, engkau sudah jatuh. Jangan menganggap demikian. Semua harus bergantung kepada Roh Kudus. Baik orang-orang yang sudah makan makanan keras, sudah dewasa di dalam Tuhan, harus tambah bergantung. Pohon itu atau semakin tinggi, semakin kencang anginnya di atas. Betul? Godaannya semakin kencang. Hati-hati, saudara yang kekasih. Jangan menganggap dirimu bijak, tapi izinkan roh kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan bekerja di dalam dirimu. Ya, haleluya. Ini yang dimaksud oleh ayat firman Tuhan ini. Berhati-hati, orang yang dewasa di dalam Tuhan berhati-hati. Ya, jangan sampai kita murtad, saudara. Waktu Anda murtad, di sini dikatakan tidak ada kesempatan lagi buat engkau, karena engkau telah mempermalukan, telah menolak Roh Kudus, saudara. Ya, ini artinya dosa yang gak diampuni, saudara. Ya, dosa. Kita menolak Roh Kudus. Kita udah gak mau lagi dia menjadi pemimpin kita. Ya, karena pada waktu kita terima Yesus, Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan kita. Yang berikutnya kita lihat di Matius 24 dan 11.
Nah ini dia. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, saudara, akan banyak nabi palsu yang akan muncul, ya, dan menyesatkan sekali lagi banyak orang, bukan sedikit orang. Di Matius 24 ini berbicara tentang hari-hari terakhir, saudara. Ya, jadi nabi-nabi palsu ini, saudara, yang tadi saya sudah katakan di kitab Matius, ya, mereka akan melakukan mengusir setan, menyembuhkan orang, bernubuat, tetapi sesungguhnya dari kehidupan mereka, saudara, bukanlah orang-orang yang berbuah. Nah ini dari buahnya lah kita dikenal, saudara yang kekasih. Saudara, penting sekali, ada banyak orang nanya bahwa, Bu, gimana cara melihat bahwa itu nabi palsu? Pertama kita harus lihat dari pengajarannya, apa pengajarannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ya udah jelas-jelas kalau dia bilang Yesus bukan Tuhan, itu udah nabi palsu, saudara yang kekasih. Ya, haleluya. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Ini untuk pengajaran yang saya pahami, saya mengerti. Ya, haleluya, ada amin. Yesus adalah Tuhan. Makanya dia menjadi Tuhan dan juru selamat buat kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Ini udah pasti, saudara. Bukan, ini udah pasti nabi palsu, ya. Kalau sampai pengajaran Yesus bukan Tuhan. Nah ini dari pengajaran. Dan mungkin kalau kayak begitu, oh, nabi palsu itu nggak mengajar, saudara. Ya. Nah tadi menyembuhkan orang, mengusir setan. Ya. Nah ini dia, saudara kekasih. Ini palsu semua. Ya, ini palsu. Jadi mereka mengelabui, ya, jemaat. Saudara, dukun juga kan bisa ya nyembuhin orang, benar nggak? Ya, dukun bisa nyembuhin orang. Dukun bisa bernubuat, bisa. Dia bilang, oh ibu ada yang incer nih. Nanti kalau ibu jalan hati-hati bu. Ini ibu pakai jimat ini ya bu. Karena ada orang yang incer ibu mau bunuh ibu. Itu bernubuat namanya, betul? Nah, si iblis juga bisa bernubuat, saudara. Ya, si iblis dia bisa mengusir setan, bisa. Ya, dia bilang, wah bu, ada setan nih dikirim sama seberang bu. Ya. Ada yang nyantet ibu, nih setan sama setan, saudara, ya. Si dukunnya juga ngomongnya dari setan, yang diusir adalah setan. Ternyata mereka kompak bekerja sama, saudara, untuk ngelabui orang-orang. Ya, bisa nggak? Bisa. Ada amin? Banyak orang percaya masih pergi ke dukun, lebih percaya dukun daripada percaya kepada kebenaran firman Allah. Ya, nah ini palsu, saudara. Dan nabi-nabi palsu itu akan menyamar, ya, ini palsu. Ya ini kesembuhan palsu, ini nubuatan palsu, semua palsu. Tapi nabi-nabi palsu ini juga dia akan menyamar sebagai malaikat terang. Seolah-olah benar. Tetapi tidak benar, saudara yang kekasih. Ada amin? Kita harus melihat pengajarannya dan dari buahnya lah kita dikenal. Ini akan terjadi. Dan ayat yang terakhir, 2 Petrus 2 ayat 14-15. Mata mereka penuh nafsu sinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Ini berbicara tentang nabi palsu di 2 Petrus 2 ini. Anda akan baca ya bahwa ini dari ayat 1 sampai ayat seterusnya sampai di bawah, ya. Ini berbicara tentang nabi palsu, bagaimana dia memimpin orang-orang dan dia mau supaya orang-orang ini mengikuti dia, ya. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Nah, ini hati-hati sama kerisan anak-anak, dan juga bukan cuma kerisan anak, tapi orang dewasa yang mulai coba-coba, ya, mulai coba-coba melakukan dosa, ya. Hati mereka telah terlatih. Nah ini serem banget. Dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ayat 15. Nah kita lihat asal-usul dari nabi palsu ini. Ya ada orang-orang yang saya bilang dukun. Ya ini yang emang dia nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi ini saudara yang kekasih. Bayangkan ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Jadi tadinya mereka mengikuti jalan yang benar. Sekarang jadi nabi palsu. Maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Saudara yang kekasih, ngeri apa enggak? Sangat mengerikan sekali. Saudara yang kekasih, makanya banyak. Ya saya lihat, waduh ada banyak orang katanya dulu pelayan-pelayan Tuhan. Ya, saudara, tadinya mengikuti jalan kebenaran, tiba-tiba sudah meninggalkan jalan kebenaran itu. Sudah jadi nabi palsu, saudara. Betul? Haleluya. Ya, hati-hati, saudara yang kekasih. Di hari-hari terakhir ini kita harus berhati-hati. Jangan murtad di hari-hari terakhir ini. Firman Tuhan telah disampaikan. Dan untuk kita akan belajar lebih lanjut, mari siapkan diri Anda. Lihat kelompok-kelompok sel panas yang sesuai dengan waktumu datang, sehingga kita bisa bertumbuh dan belajar, supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, kita tidak disesatkan oleh dunia yang semakin hari semakin bengkok, sedang menuju pada kebinasaan ini. Sekali lagi, jangan murtad di hari-hari terakhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.